Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik ya, bagus. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoanya di dalam hati aja ya anak-anak. Sebelumnya ketua kelas siapkan dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu mau tahu apakah anak-anak hadir hari ini? Coba lihat teman di samping kanan dan di samping kirinya. Hadir semua? Ya, bagus, semuanya hadir. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu deh. Apakah ada yang ingat pelajaran kita sebelumnya? Tentang apa ya? Ya, tentang kalimat tanya. Apa itu kalimat tanya? Ya, apa, mengapa, di mana, bagaimana, dan kapan ya. Hari ini kita akan membahas tentang ungkapan permintaan maaf dan permintaan tolong. Apakah di sini anak-anak pernah mengungkapkan permintaan maaf ataupun permintaan tolong kepada teman, saudara, maupun orang lain? Coba yang pernah angkat tangan dulu. Ya, bagaimana Rina? Ya, Rina pernah mengungkapkan permintaan tolong kepada kakaknya untuk mengambilkan air minum karena Rina sedang sakit. Ya, selain Rina, apakah ada lagi yang pernah mengungkapkan permintaan maaf atau permintaan tolong kepada teman, saudara, ataupun orang lain? Coba angkat tangan. Ya, bagaimana Gilang? Ya, benar. Gilang mengatakan ia pernah mengungkapkan permintaan maaf kepada temannya karena ia menjahili temannya. Bagus. Anak-anak, coba kalian buka buku tematik kalian. Pada halaman 2 ada Benny dan ibunya. Kira-kira mereka sedang apa ya? Dan di halaman selanjutnya ada bacaan singkat. Nanti ibu bacakan ya. Anak-anak harus menyimak apa yang ibu bacakan. Jam dinding di rumah Benny mati. Ibu minta tolong Benny menggantikan baterai. Jam dinding tersebut jatuh saat dijangkau. Benny minta maaf kepada ibunya. Kira-kira permintaan tolong apa yang diungkapkan kepada Benny? Coba angkat tangan. Ya, bagus, bagus. Ungkapan permintaan tolong, Benny, tolong gantikan baterai jam dinding ini. Ini adalah ungkapan permintaan tolong Ibu Benny kepada Benny ya. Selanjutnya kita buka halaman selanjutnya. Ada percakapan Ibu dan Benny. Mari anak-anak kita bacakan sama-sama yuk. Maafkan Benny ya Bu. Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali, hati-hati ya nak. Kamu tidak perlu tergesa-gesa. Dari percakapan ini kita dapat mengambil ungkapan apa anak-anak? Ya, ungkapan permintaan maaf. Ya, permintaan maaf. Maafkan Benny ya Bu. Benny telah menjatuhkan jam dinding. Jadi ini adalah contoh ungkapan permintaan tolong dan ungkapan permintaan maaf. Selanjutnya, anak-anak bisa membuat contoh percakapan sederhana dengan teman sebangkunya. Sampai di sini, apakah ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan kembali
kepada ibu? Ya, bagus ya. Anak-anak ibu udah memahami materi yang ibu jelaskan. Sekarang silakan kerjakan tugasnya. Nanti kita bakal praktekkan ke depan. Oke, selamat mengerjakan anak-anak ibu. Apakah tugasnya udah selesai dikerjakan? Ya, bagus. Sebelum ibu panggil nih namanya satu persatu, apakah ada yang ingin tanpa ibu memanggil namanya? Coba angkat tangan. Ya, Siva dan Siska mau maju? Ya. Ya, bagus sekali ya teman-teman, hebat. Sekarang apakah selain Siva dan Siska ada yang ingin maju lagi? Apakah tugasnya udah selesai dikerjakan? Ya, bagus. Sebelum ibu panggil nih namanya satu persatu, apakah ada yang ingin tanpa ibu memanggil namanya? Coba angkat tangan. Ya, Siva dan Siska mau maju? Ya. Ya, bagus sekali ya teman-teman, hebat. Sekarang apakah selain Siva dan Siska ada yang ingin maju lagi? Ya, baik. Selain Siva dan Siska, apakah anak-anak ada yang berani lagi maju tanpa ibu memanggil namanya? Ya, coba Andi dan Mira. Ya, baik, maju ke depan ya. Ya, keren sekali. Hebat. Sekarang anak-anak ibu udah berani maju tanpa dipanggil namanya. Untuk selanjutnya begitu ya, tanpa dipanggil, mau maju ke depan dan berani. Semuanya sudah maju kan? Wah, hebat anak-anak ibu. Mari kita tepuk tangan dulu. Semuanya hebat, keren, jago, bagus. Untuk kedepannya seperti itu dan dipertahankan ya anak-anak ibu. Anak-anak, kesimpulan apa yang kita dapat pada pelajaran hari ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Ungkapan permintaan maaf adalah ungkapan yang dikemukakan kepada orang lain untuk meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat. Nah, sedangkan ungkapan permintaan tolong adalah ungkapan untuk meminta bantuan kepada orang lain dengan kata yang santun. Baik. Sekarang anak-anak ibu udah memahami ya pelajaran kita hari ini. Nanti bukunya dibaca lagi setelah sampai di rumah ya anak-anak. Sampai di sini apakah ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan? Oh, bagus, tidak ada ya. Udah paham semua ya? Baik. Nah, pada halaman 5 di situ ada tugas rumah. Silahkan kalian kerjakan dengan teliti dan tepat waktu ya anak-anak ibu. Baik, sebelum pulang, mari buku-bukunya dimasukkan ke dalam tas, dipersiapkan dulu. Sudah? Baik, ibu minta tolong kepada ketua kelas sebelum pulang, mari disiapkan dulu. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Semoga pelajaran kita hari ini dapat kita ingat terus ya anak-anak. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak ibu. Hello my student, how are you today? I hope you keep healthy and happy even though learning is done online.
In today's English lesson, we will study to be is/am-are. Is/am-are dapat diartikan sebagai adalah, namun dapat juga digunakan sebagai penghubung antara subjek dan predikat. Am dipakai untuk orang pertama, yaitu I. Is dipakai untuk orang ketiga tunggal, yaitu she, he, it. Are dipakai untuk menunjukkan lebih dari satu, yaitu you, we, they. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa to be dapat digunakan sebagai penghubung antara subjek dan predikat. Predikat-predikat itu dapat berupa adjektif, adverb, noun, dan verb ing. Yang pertama, to be plus adjektif atau kata sifat. Contohnya, 1. I'm happy, aku senang. I'm merupakan subjek, am merupakan to be, dan happy merupakan adjektif. Yang kedua, she is pretty, dia perempuan cantik. She berperan sebagai subjek, is sebagai to be, dan pretty sebagai adjektif. Yang ketiga, that cat is cute, kucing itu lucu. That cat merupakan subjek, is merupakan to be, dan cute merupakan adjektif. Yang kedua, to be plus adverb atau kata tempat. Contohnya, yang pertama, I'm at home, saya berada di rumah. I sebagai subjek, am sebagai to be, at home sebagai adverb. Yang kedua, they are in the market, mereka berada di pasar. They sebagai subjek, are sebagai to be, in the market sebagai adverb, yaitu kata tempatnya. Yang ketiga, my sister in the cinema, kakak perempuan saya berada di bioskop. My sister sebagai subjek, is sebagai to be, dan in the cinema sebagai adverb. Yang ketiga, to be plus noun atau kata benda. Contohnya, they are student, mereka adalah siswa. They sebagai subjek, are sebagai to be, dan student sebagai noun. Yang kedua, I am a writer, saya adalah seorang penulis. I sebagai subjek, am sebagai to be, dan writer sebagai noun. Yang keempat, to be plus verb ing atau aktivitas yang sedang kita lakukan atau yang masih berlangsung. Contohnya, I'm studying English, saya belajar bahasa Inggris. I sebagai subjek, am sebagai to be, studying English sebagai verb ing. Yang kedua, my mother is cooking, ibu saya sedang memasak. My mother sebagai subjek, is sebagai to be, dan cooking verb ing. Yang ketiga, she is reading the novel, dia perempuan sedang membaca novel. She sebagai subjek, is sebagai to be, reading sebagai verb ing, dan novel sebagai pelengkap. Baiklah, sekian materi kita hari ini. Jika ada yang masih kurang jelas dan kurang paham, dapat ditanyakan kembali kepada saya. Dan untuk tugas minggu ini dapat dilihat di atas ini, dan mohon dikerjakan dengan baik dan segera dikumpulkan dalam minggu ini. Terima kasih dan selamat siang. Halo semua, perkenalkan nama saya Simul Sinaraja Pugu. Saya dari kelas reguler A, Stanbu 2021, Pendidikan Tata Rias. Hari ini saya akan melakukan video pembelajaran bidang studi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 11 mengenai drama. Menonton atau mementaskan sebuah drama tentu saja dapat membuat seseorang mengenal berbagai macam karakter. Meskipun karakter dalam sebuah drama adalah karakter rekaan atau karakter hayalan semata penulisnya, tetapi ada juga karakter yang berasal dari kisah nyata, yaitu
itu kisah yang dialihkan dalam sebuah tulisan, terutama naskah drama. Hal itu tentu saja diceritakan sesuai dengan kisah asli hidupnya. Untuk mengetahui lebih banyak mengenai drama, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dulu apa itu yang dimaksud dengan drama. Pada mendasar, drama adalah sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan manusia yang dikemukakan, dipentaskan berdasarkan naskah menggunakan percakapan atau dialog, gerak atau tingkah laku, acting, dan unsur-unsur pembantu lainnya seperti dekor, kostum, rias, lampu, musik yang dipentaskan serta disaksikan oleh penonton. Baiklah, di sini kita akan menyaksikan contoh teks cerita yang berjudul Panembah Reso dari W.S. Rendra. Dari tayangan teks cerita tersebut, teks tersebutlah yang dapat disebut dengan drama. Selain memahami pengertian drama, kita juga harus memahami tentang bentuk-bentuk drama. Bentuk-bentuk drama ada berbagai macam, yakni yang pertama drama puisi, drama prosa, drama tragedi, drama komedi, drama pronim, tragedi komedi, opera, sanda tari, tablo, dan lainnya. Setelah itu kita akan masuk pada struktur drama. Susunan atau struktur drama terdiri dari 3 bagian, yakni yang pertama prolog, epilog, dan dialog. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, prolog. Prolog adalah kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Jadi, lebih jelasnya prolog ini berfungsi sebagai awalan atau pembuka. Lalu selanjutnya yang kedua adalah dialog. Dialog adalah sebuah isi cerita berupa percakapan atau perbuatan yang diperankan oleh tokoh. Yang terakhir ada epilog. Kata-kata penutup yang berdiri atas kesimpulan ataupun amanat tentang isi keseluruhan cerita yang biasanya juga disampaikan oleh dalang atau tokoh dalam cerita tersebut. Selanjutnya di dalam drama terdapat unsur-unsur drama. Yang pertama yakni alur atau plot cerita. Alur atau plot cerita adalah rangkaian peristiwa yang dijalin sedemikian rupa dengan alur tertentu sehingga dapat mengungkapkan gagasan penulis. Kemudian ada penokohan. Penokohan adalah penggambaran watak tokoh dalam drama. Penokohan terbagi dalam 3 macam, yakni protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang menampilkan kebaikan. Dan yang kedua ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh jahat atau tokoh yang menentang kebaikan. Yang ketiga ada tokoh tritagonis. Tokoh tersebut adalah tokoh yang mendukung tokoh protagonis. Dialog dalam unsur drama adalah adanya diksi atau pemilihan kata kebahasaan yang baik untuk digunakan dalam berdialog dengan bertujuan agar gagasan atau ide yang disampaikan mudah dipahami oleh penonton. Tema adalah gagasan atau ide yang menjalin struktur isi drama, baik yang menyangkut segala persoalan kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kelemahan, dan lainnya. Yang terakhir ada amanat. Amanat yaitu ajaran moral didaktis atau yang bersifat mendidik yang disampaikan dalam drama kepada pembaca atau penonton. Demikianlah tadi pembahasan mengenai drama bidang studi pendidikan bahasa Indonesia kelas 11 SMA. Sekian dari saya, terima kasih.